Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir lana umurana kullaha. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Insyaallah kita merajaah dulu di halaman kelima, muqaddimah. I'm sorry to speak Indonesian language. Saya akan bacakan muqaddimahnya ya, cepat ya. Silakan diperhatikan, disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, innal hamdalillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Fa inna siratan nabiy sallallahu alaihi wasallam laha ahamiyatun 'azimatun fi tarbiyatil abna'i ala hubbillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. وكذلك كي يتربى الأبناء على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الكتاب سيرة النبي للأطفال والناشئة. جمعت فيه بفضل الله أهم الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من نسبه ومولده حتى وفاته عليه الصلاة والسلام. وجعلت هذا الكتاب أسلوبه سهلا ومبسطا حتى يتمكن الأطفال من فهمه ويكون عونا لهم على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يوفق الجميع لما فيه الخير والرشاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه مسعد حسين محمد. Nama penulisnya kemarin kita sudah bahas. عضو اتحاد الكتاب المسلمين ومؤلف برابطة العالم الإسلامي. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab yang pertama, yang ada alat tulis silakan ditulis artinya. Nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab artinya adalah garis keturunan. Nasab artinya adalah garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa silsilah juga, bisa leluhur. Silakan kalian bisa pilih. Garis keturunan, silsilah atau leluhur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam apa artinya? Sallallahu alaihi wasallam apa artinya? Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam atasnya. Salawat itu apa? Kebaikan. Salawat itu kebaikan, pujian Allah kepada makhluk terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap khatib Jumat mau menutup khutbahnya, mereka pasti mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah dalil wajibnya kita untuk diperintahkannya kita untuk apa? Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kalian mendengar nama Nabi, maka kalian ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang pelit solawat disifati oleh Nabi sebagai orang yang bakhil. Orang yang pelit. Kenapa? Karena dia tidak mau mendapatkan pahala yang besar dengan bersolawat kepada Nabi. Oke, pada bab ini kita akan membahas terkait tentang silsilah atau sejarah singkat terkait tentang bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalimat pertama, hajara Ibrahim alaihi salam min al-Iraq ila Filistin.
Ikutin Ustaz. Hajara Ibrahimu alaihi salamu minal Iraqi ila Filistin. Hijrah. Hajara yuhajiru, berhijrah, telah berhijrah. Kalian biasa mengenal istilah pergi dengan istilah apa? Bahasa Arab. Dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu itu artinya pergi. Hajara yuhajiru artinya juga pergi. Perbedaannya di mana? Kalau dhahaba yadhabu, kalian berpotensi untuk kembali. Saya ulangi, dhahaba yadhabu, kalian berpotensi untuk kembali ke tempat yang sama. Tapi kalau hajara yuhajiru, kalian hijrah total, tak akan berpotensi untuk kembali. Berarti maksud Ustaz, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, potensi kembali ke Makkah atau tidak? Kecil kemungkinan, karena Nabi sudah mengiktikad di dalam dirinya untuk pindah total ke kota Madinah, membangun peradaban dan kota di sana. Jadi itu perbedaan dari hajara yuhajiru dengan dhahaba yadhabu. Kemudian di sini artinya adalah telah berhijrah Ibrahim alaihi salam, atasnya keselamatan. Atasnya keselamatan dari Irak ke Palestina. Dari Irak ke Palestina. Yang lawan Indonesia kemarin itu, Irak tuh ya. Di mana itu? Di mana Ridwan? Irak di mana Irak? Irak terletak di Asia Barat. Asia Barat Daya. Termasuk di wilayah Timur Tengah juga. Ibu kotanya di mana? Irak. Ibu kotanya di mana Irak? Baghdad, Mumtaz. Irak ini berbatasan langsung utaranya dengan Turki, timurnya di Iran, selatannya Arab Saudi dan Kuwait, barat Yordania dan Suriah, barat laut Suriah, tenggaranya di Teluk Persia. Kemudian fattakhadaha qa'idatan lida'watihi. Fattakhadaha qa'idatan lida'watihi. Semuanya ikutin Ustaz. Fattakhadaha qa'idatan lida'watihi. Ittakhadha yattakhidu artinya adalah menjadikan. Ittakhadha yattakhidu artinya adalah menjadikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla." Dan kami jadikan maqam Ibrahim adalah tempat untuk sholat. Qaidah itu artinya adalah aturan. Sebenarnya. Sebentar dulu, jangan dicatat dulu, sebentar. Qaidah itu artinya adalah aturan. Aturan, rules atau peraturan, qaidah. Tata aturan. Cuma di dalam konteks ini yang pas adalah markas. Dalam istilah geografis, qaidah ini maknanya adalah markas atau pusat dakwahnya. Seperti contoh, qaidah dakwah sunnah di Balikpapan, Masjid Al-Imamu An-Nasa'i. Berarti maksud Ustaz, jadi qaidah itu adalah markasnya. Jadi fattakhadaha qa'idatan lida'watihi. Maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan Palestina itu sebagai markas utama, pusatnya untuk menyebarkan ajaran dakwahnya. Kemudian wa kanat lahu jawlatun fi arja'iha
wa arja'i ghairiha min al-bilad atau minal bilad. Wa kanat lahu, dan beliau memiliki banyak perjalanan. Jaulah itu artinya adalah perjalanan, traveling. Jala yajulu jaulatun. Jamaknya adalah jaulatun. Jala yajulu jaulatun. Jamaknya jaulatun. Dan beliau memiliki banyak perjalanan dakwah. Fi arja'iha. Arja'iha hanya kembali kepada Palestina. Perjalanan dakwah di wilayah Palestina itu. Maksudnya begitu. Wa ghairiha, tidak ada wanya ya. Ghairiha minal bilad. Dan juga di wilayah negeri-negeri lainnya. Bilad, apa tunggalnya? Bilad itu jamak. Artinya adalah negeri-negeri. Kalau misalnya tunggalnya apa? Baladun. Biladun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Apa setelah itu? Balad adalah bentuk tunggalnya, dan yang kalian lihat ini minal bilad adalah bentuk banyak, negeri-negeri. Dan di dalam Al-Qur'an itu maksudnya adalah Mekah, ya. Wa hadzal baladul amin. Berikutnya, liyad'uwan nasa ila ibadatillah. Semuanya ikutin Ustaz. Liyad'uwan nasa ila ibadatillah. Agar ia menyeru. Liyad'uwa, asal katanya da'a yad'u da'watan. Da'a yad'u da'watan. Ikutin Ustaz semuanya. Da'a yad'u da'watan. Artinya adalah menyeru, mengajak. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl bagian akhir, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, menyerulah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan hasanah apa artinya? Kebaikan. Seperti itu. Jadi da'a yad'u da'watan artinya menyeru pada manusia agar ia menyeru An-nas. Apa artinya An-nas? Qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb An-nas, manusia. Ya. Agar ia menyeru manusia kepada peribadatan kepada Allah. Kepadanya ada 2 kali. Agar ia menyeru manusia kepada peribadatan kepada Allah. Kemudian wa fi ihda hadhil jaulat, dan di dalam salah satu perjalanan ini khalas.
Marra Ibrahimu alaihi salamu ala malikin minal jababir. Semuanya ikutin Ustaz. Marra Ibrahimu alaihi salamu ala malikin minal jababir. Ibrahim alaihi salam melewati atau bertemu. Marra yamurru marran. Jadi marra itu artinya melewati. Ibrahim alaihi salam melewati atau bertemu. Malik, apa artinya Malik? Maliki yaumiddin. Penguasa itu siapa? Apa sebutannya? Raja. Malik artinya adalah raja. Malikun. Minal jababirah. Yang zalim atau diktator. Oke, mulai seru ini ya. Bentar, sabar. Wa ma'ahu zaujatuhu Sarah. Wa ma'ahu apa artinya? Dan bersamanya. Zaujatuhu, zaujah. Istrinya, good. Sarah, istrinya? Kok Maisaroh? Ustaz Maisaroh jadi Saroh. Oke, Saroh. Wa ma'ahu zaujatuhu Sarah. Dan bersamanya ada istrinya, yaitu Sarah. Wa kanat min ahsanin nisa. Nah, ini mulai seru ya. Wa kanat min ahsanin nisa. Dan Sarah termasuk perempuan paling, ini maksud paling karena memang pakai lafadz isim tafdil. Yang di kelas 9 kita sudah belajar. Isim tafdil itu paling. Oke? Dan dia Sarah termasuk perempuan yang paling cantik. Atau paling baik atau paling terindah. Kalau bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya dari wanita apa? Imron. Wanita Imron. Imro'atun. Kalau banyak nisa. Oke, jadi kalau misalnya di belakang ada yang namanya nisa, banyak berarti. Orangnya satu. Hebat kan orang Indonesia kan? Nah, itu dia. Oke. Fa'arada dzalikal jabbaru an yu'dhiyaha. Maka raja diktator ini atau itu, ada itu dzalika ya. Maka raja diktator itu ingin menyakitinya. Siapa yang mau disakiti? Hanya kembali ke siapa? Hanya kembali ke Ibrahim. Hebat. Domir ha. Ibrahim laki-laki perempuan? Jadi ha kembali ke siapa? Perempuan. Kepada istri? Istri siapa? Bagus. Alhamdulillah. Ya, masih waras ya. Walakinna Sarota da'atillaha ta'ala alaihi faraddallahu adahu. Akan tetapi Sarah berdoa untuk melawan raja itu. Raja itu kembali ke siapa? Yang zalim tadi atau yang baik? Yang zalim atau diktator tadi. Akan tetapi Sarah berdoa kepada Allah
untuk melawan raja itu, maka Allah menolak atau mencegah bahaya yang mengancamnya. Jadi Ustaz jelaskan, doanya para risalah termasuk pasangan-pasangannya itu makbul. Kenapa? Karena potensi mereka berbuat dosa itu kecil. Berbeda dengan kalian. Kalian gerak saja sudah salah kan? Nah, sudah berdosa kalian, bergerak saja sudah dosa kalian. Nah, kalau misalnya para risalah itu dia meminta kepada Allah, maka potensi terkabulkannya 99,9%. Hampir terkabul. Sudah pasti. Makanya ketika Nabi SAW diminta malaikat gunung untuk berdoa agar dilululantahkan penduduk Taif, Nabi nggak mau. Khabba da'wati, saya simpan dulu doa saya. Kenapa? Karena kalau dia berdoa, selesai sudah tidak ada kota Taif saat ini. Tidak ada generasi yang memeluk Islam di Taif saat ini. Kalau ketika itu Nabi berdoa. Wa 'arafa adh-dhalimu anna Sarata imra'atun salihah. Dan raja yang zalim itu menyadari bahwa Saroh adalah perempuan yang solihah. Jadi raja yang zalim saja menyadari. Coba kalian pikirkan. Zalim itu apa artinya? Apa artinya? Oke, good. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengatakan istrinya Nabi Ibrahim solihah. Jadi kalian kebayang kesolihahnya kan? Bayang nggak? Oke, bayang. Zata martabatin 'aliyatin 'indallah. Zata artinya adalah memiliki. Siapa yang memiliki di sini maksudnya? Siapa? Ibrahim lagi. Sarah, bagus. Martabatin 'aliyatin 'indallah. Martabah apa? Bahasa Indonesia itu? Martabat, kedudukan. Value bahasa Inggrisnya. 'aliyatin. 'Aliyatin apa? 'aliyatin. Tinggi, terhormat di hadapan Allah. 'Indallah, di hadapan Allah. Fa'ataha Hajara litakhdumaha i'tirafan bifadliha. Fa'ataha Hajara litakhdumaha i'tirafan bifadliha. Maka raja itu memberikan Hajar kepadanya. Nyanya kembali siapa? Saroh, agar membantunya dalam perkara rumah tangga. Misalnya menyiapkan teh, kemudian setelah itu menyiapkan makanan dan lain sebagainya. I'tirafan bifadliha, sebagai pengakuan bahwa Saroh itu istimewa. Au khaufan min adabillah. Khauf, apa artinya khauf? Khauf apa artinya? Takut, good. Seperti dalam surat apa? Al-Quraisy, coba baca. Ada enggak kata-kata takut di sini? Ayo semuanya baca. Wahid, isnan, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Ada tidak kata-kata khauf? Jadi khauf artinya apa? Oke, good. Au khaufan min adabillah, atau takut karena Allah. Ya, takut karena adab Allah.
wa wahabatha. Ini memang agak sulit ya kalimatnya. Wa wahabatha. Wa wahabatha. Saratu li Ibrahim alaihi salam. Dan Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim. Semoga keselamatan atasnya. Jadi hadiah ini, kalian bayangkan giveaway ini ya. Giveaway-nya seorang wanita solihah. Wa raja'a. Raja'a artinya apa? Good. Arji'u minal bait. Saya pulang dari rumah. Arji'u minal madrasah. Saya pulang dari sekolah. Jadi raja'a artinya adalah dia pulang. Ibrahim maksudnya. Ibrahim alaihi salam ila qa'idatihi. Qa'idah tadi Ustaz sudah bilang apa artinya? Markas. Mumtaz. Qa'idatihi fi Filistin. Filistin di mana? Palestina. Palestina itu luas ya, bukan hanya jalur Gaza saja. Jadi Palestina itu perbatasannya dengan Israel itu Gaza itu tadi. Kenapa mereka ingin betul-betul kekeh untuk mempertahankan Gaza itu? Karena di dalam sejarah mereka ada namanya Haikal Sulaiman. Kerajaan Sulaiman yang terpendam ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun. Yang mana dipercaya di dalamnya banyak harta dan juga emas peninggalan Nabi Sulaiman. Sehingga mereka tetap kekeh untuk mempertahankannya. Karena itu merupakan ajaran di dalam Taurat dan Talmud mereka. Atau akidah kitab mereka, kitab suci mereka. Kita nggak boleh melepaskan. Sebagai muslim, apa sudah kita sabar saja, kita berikan saja Gaza. Tidak boleh, haram hukumnya. Dosa besar. Gaza itu tempat di mana Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Buminya para nabi. Kalau kita lepaskan akidah kita. Jadi makanya kalian melihat anak-anak berani berhadapan dengan tentara. Anak-anak berani berhadapan dengan polisi. Bahkan tak jarang mereka ditembak mati. Karena mereka tahu perjalanan pulang setelah ini adalah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah dapat jaminan surga? Siapa yang mau jihad di jalan Allah? Angkat tangan. Ustaz juga mau. Tapi dengan satu syarat. Perintah itu harus dari Pak Prabowo Subianto. Kalau kalian berangkat sendiri atau dalam misi kemanusiaan yang saat ini dibawa oleh sebagian saudara kita, itu barangkali bisa berpotensi batal syahidnya. Karena tidak dipersaksikan kepala negara yang sah. Jadi hati-hati. Buat kalian mau mati di jalan Allah atau mau mati konyol. Nah, kalian pilih saja. Kalau misalnya ini, kalian ini. Anak SMP CI yang banin dari kelas 7, 8, 9. Ini Pak Prabowo yang bilang. Berangkat kalian. Demi Allah saya katakan. Timbang kalian surga tidak pasti kan? Nah, kalian berangkat ke Palestina dipimpin oleh kepala negara, kalian syahid di jalan Allah. Kalau misalnya, ya kan kita berangan-angan saja ya. Summa razaqahu Allah Ta'ala min Hajar ibnahu Ismail. Kemudian Allah yang Maha Tinggi menganugerahi Ibrahim dari Hajar seorang putra, yaitu Ismail. Summa razaqahullah, kemudian Allah memberikan rizki kepada Ibrahim min Hajar, dari siapa? Hajar. Ibnahu, seorang anak laki-laki perempuan? Ismail. Nah, ini yang menarik nih. Wasara sababan li ghairati Sarah. Wasara sababan
li ghairati Sarah, dan kelahiran Ismail menjadi sebab kecemburuan Sarah. Jadi cemburu itu normal. Hatta para risalah itu juga cemburu. Kalian bukan wali. Oke, kalian bukan nabi. Jadi kalau misalnya ibu kalian misalnya, kakak kalian yang perempuan, adik kalian yang perempuan, itu punya rasa cemburu, itu hal yang normal. It's normally. Kalau misalnya tidak punya rasa cemburu, itu perlu diperiksa kejiwaannya. Perlu diajak ke dokter. Dites kesehatan. Oke? Jadi sekelas nabi saja berpotensi cemburu. Terakhir, hatta itturra Ibrahim, itturra yattorru, terpaksa, hingga hatta itturra Ibrahim, hingga akhirnya Ibrahim terpaksa ila ibadi Hajar, menjauhkan Hajar, ma'awaladiha, bersama putra mereka ar-radhi' Ismail, yang masih bayi. Jadi waktu itu masih bayi, masih dalam keadaan kecil Ismail. Dan lihat ini kalimat terakhir pada pertemuan ini, wa kana dzalika kulluhu tanfidzan li amrillahi ta'ala. Dan semua yang terjadi itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang maha tinggi. Ini kalian ingat baik-baik. Jadi kalau misalnya sudah tegak perintah Allah, nggak ada lagi perasaan. Wanita kok cuma dapat satu bagiannya warisan, laki-laki kok dua. Itu perasaan lagi tuh. Allah tegakkan dua untuk laki-laki, Allah tegakkan untuk perempuan satu. Maka itu adalah di antara hikmah yang Allah berikan kepada hambanya. Maka tugas kita adalah bukan sami'na, saya pikir-pikir dulu. Enggak boleh. Sami'na ntar dulu. Kayaknya enggak logis ini. Kayaknya unlogic misalnya gitu. Enggak boleh. Kalau sudah datang perintah Allah, sami'na wa ta'na. Ngerti maksudnya ya? Baca sama-sama yang terakhir. Wa kana dzalika kulluhu tanfidzan li amrillahi ta'ala. Oke.